Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa ke-14 yang kita rayakan pada hari Minggu 6 Juli 2025, saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang bersukacita dalam perutusan. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, satu kata yang indah bagi kita di hari Minggu biasa ke-14 ini adalah bersukacita, bergembira. Dan saya tambahkan bersukacita dalam perutusan. Kita bersukacita karena kita dipanggil diutus Tuhan seperti ke-70 murid dalam Injil hari ini. Angka 70 memiliki arti simbolik, yaitu kelipatan terbesar 10 dari kelompok yang utuh 7. Maksudnya, semua orang siapa saja menjadi murid Yesus. Jadi bukan hanya para murid yang 12 yang berasal dari kalangan Yahudi, melainkan juga mencakup orang-orang bukan Yahudi yang menjadi murid Yesus. Sama saudara dan saudari terkasih, mari kita melihat pengalaman Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tentang sukacita ini. Yesaya membagikan pesan Tuhan tentang sukacita dan penghiburan atas pemulihan dan kesejahteraan Yerusalem. Tuhan Maha Rahim yang mengasihi dan memelihara, sehingga sukacita dan kekuatan sungguh dirasakan umatnya. Di sini Allah sendiri yang menghibur umatnya, memulihkan kota Yerusalem dan memberkati mereka dengan segala kelimpahan dan damai sejahtera. Ada penderitaan, tetapi selalu dihiasi dengan sukacita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menegaskan bahwa kita sebagai orang Kristen seharusnya hanya membanggakan salib Kristus yang melambangkan penciptaan baru, kebebasan dari ikatan dunia. Identitas sejati dan nilai seseorang terdapat dalam Kristus, bukan dalam praktek eksternal seperti sunat. Dan bahwa umat beriman merupakan bagian dari komunitas baru yang dipersatukan oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Ini juga merupakan bentuk sukacita yang luhur dan sejati. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas memanggil dan mengutus 70 murid untuk pergi berdua-dua. Yesus mengingatkan mereka untuk bersukacita betapapun mereka diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Mengapa para murid harus bersukacita walau harus menghadapi tantangan dan kesulitan? Karena mereka pergi mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang dikunjungi Yesus. Mereka adalah para pekerja atau utusan milik Tuhan yang diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab memberitakan Injil, kabar sukacita, menjadi tugas yang urgen, yang penting, dan bergantung pada kemurahan Allah serta tanggung jawab yang diemban para pekerja milik Tuhan. Sama saudara dan saudari terkasih, kita semua adalah para pekerja milik Tuhan yang siap diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Kita harus bersukacita dan tetap bermegah dalam Kristus apapun situasi yang kita hadapi. Kita harus berani keluar dari zona nyaman hidup dengan menjalani spiritualitas kenosis, pengosongan diri, rela menanggalkan segala macam bentuk privilege dalam hidup kita. Kita belajar menjadi seorang hamba. Kita sebagai utusan Tuhan tanpa perlengkapan senjata dan bekal lainnya sebagai penunjang. Jika demikian, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin anak domba bisa bertahan di hadapan serigala? Sesuatu yang tidak masuk akal, yang nonsens. Tetapi itulah logika berutusan Tuhan. Bukan karena kita hebat, kita kuat, maka Dia mengutus kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia yang cenderung anti-Kristus, dunia yang kuat dengan budaya post-truth, pasca kebenaran, dan dunia yang mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita diutus bukan pula karena kita memiliki segala tools, perlengkapan,
jaminan duniawi untuk mendukung perutusan itu. Karena itu, ketika ke-70 murid yang diceritakan dalam Injil hari ini kembali dengan sukacita karena kuasa yang mereka alami, bahkan setan takluk dalam nama Yesus, Yesus menanggapi para murid dengan mengingatkan mereka bahwa janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kata-kata Yesus ini mau menegaskan bahwa sukacita kita sebagai murid Yesus bukan terletak pada keberhasilan pelayanan kita, tapi justru pada keintiman atau kedekatan relasi secara personal kita dengan Allah yang kekal. Pesan-pesan suci yang kita dengar dalam perayaan hari Minggu biasa ke-14 ini relevan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Kita semua adalah utusan Kristus di tengah dunia yang penuh tantangan. Kita dipanggil untuk membawa damai, kebenaran, keadilan, hadir untuk menyembuhkan luka karena ketidakadilan, kemiskinan, kekerasan, intimidasi, perlakuan radikal, intoleransi, dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita diingatkan supaya tidak mencari pengakuan atau kekuasaan, mencari panggung supaya dipuja-puji sebagai murid-murid Yesus yang baik, yang benar dan sukses. Melainkan kita harus hidup dalam kesetiaan, dalam sukacita karena kita adalah milik Allah. Bahkan kita sebagai biji mata Tuhan, seperti dalam lagu Kasih Setiamu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu jika kita berhasil dan sukses, itu bukan semata karena kehebatan, karena kekuatan kita. Tetapi di balik semua itu ada Tuhan yang setia bersama kita. Semua capaian dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus sebagai bukti kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah di balik kesediaan dan ketulusan hati kita untuk menjadi saksinya. Kita semua dipanggil dan diutus Tuhan seperti domba ke tengah serigala. Jangan takut karena Tuhan sendiri yang mengutus kita. Jangan pernah menyerah jika ada tantangan dan kesulitan. Tuhan Yesus sudah ingatkan kita bahwa pilihan untuk menjadi murid-Nya bukanlah pilihan yang mudah. Butuh komitmen kesetiaan dan semangat kenosis, pengosongan diri. Lagu Jangan Pernah Menyerah kiranya menjadi nyanyian kita setiap hari sebagai murid-murid Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama saudara terkasih, mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang setia dan percaya. Taat dan percaya harus menjadi sikap para murid Yesus kita semua. Jangan pula merasa sendirian, sebab alone but not lonely, karena ada Tuhan yang setia berjalan bersama kita. Banyak saudara kita seiman yang mau menjadi rekan seperjalanan kita dan mendukung setiap usaha kita untuk memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, walau ditentang banyak orang, bahkan diancam dan dipenjara. Tugas menjadi utusan Tuhan menjadi tugas kita semua. Kita harus terus bersaksi tentang Injil, kabar sukacita, kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama melalui teladan hidup kita yang baik dan benar. Paus Fransiskus menjadi contoh bagi kita. Coba kita bayangkan,
Cara hidup Paus Fransiskus yang humble, yang sederhana, inklusif, terbuka, berani, telah menginspirasi banyak orang. Mengutip Zenith News bahwa pencarian daring How to Become Catholic melonjak 375% di kanal penelusuran Google pasca kematian Paus Fransiskus. Artinya, kesaksian hidup tetap memiliki pesona tertentu bagi seorang utusan, bagi kita semua. Karena itu, marilah bersuka cita dalam tugas perutusan kita masing-masing, entah waktunya baik atau tidak baik waktunya. Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius bab 4 ayat 2 mengingatkan kita, wartakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Predica verbum opportune importune. Wartakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.